Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai di pembahasan tugas ketiga untuk model regresi, baik itu regresi linear sederhana, regresi linear berganda, kemudian uji T, uji F, dan koefisien determinasi. Saya masuk yang pertama untuk analisis korelasi. Jadi di analisis korelasi, teman-teman akan melakukan pengujian korelasi antara X1, X2 dengan Y. Pengujian korelasi yang dilakukan adalah pengujian korelasi dengan menggunakan korelasi bivariat. Teman-teman bisa memanfaatkan nilai yang ada di sini, di bagian Pearson correlation atau di bagian sig untuk melihat apakah korelasi antar kedua variabel ini korelasi yang signifikan atau enggak. Kalau teman-teman menggunakan Pearson correlation, maka teman-teman harus melihat tabel R hitung untuk N sama dengan 50. Jadi teman-teman harus ngecek untuk N sama dengan 50 nilai R hitungnya berapa. Untuk menggunakan nilai R hitung, maka teman-teman bisa menggunakan korelasi ini. Jadi di sini ada nilai R hitung min 0,187, kemudian R tabelnya adalah 0,279, dan yang kedua korelasi antara X2 dengan Y adalah 0,802 dengan R hitung 0,279. Artinya untuk yang pertama, karena nilai R hitung masih kurang dari R tabel, maka dia tidak signifikan. Sedangkan untuk yang kedua, nilai R hitung lebih besar dari R tabel, maka dia signifikan. Jadi berdasarkan hasil ini, nilai R hitung, jadi harga mutlak dari R hitung untuk X1 itu adalah 0,187, dia kurang dari 0,279. Sedangkan untuk X2 dengan Y, nilai R hitungnya adalah 0,802, dia lebih besar dari 0,279. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa X1 dan Y tidak signifikan korelasinya, sedangkan X2 dan Y korelasinya adalah signifikan. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah analisis regresi linear sederhana antara variabel X1 dengan variabel Y. Pertama, kita masuk ke model regresi yang dihasilkan. Model regresi yang dihasilkan dapat teman-teman lihat di bagian koefisien. Di bagian ini, teman-teman lihat di bagian unstandardized koefisien di bagian B. Nah, dari sini teman-teman bisa menuliskan model regresinya adalah Y sama dengan 37,086 dikurangi 0,297 X1 plus error. Di sini karena tanda dari X1 adalah negatif, maka teman-teman cukup langsung merubahnya menjadi negatif, tidak perlu menuliskan plus dalam kurung negatif. Itu buang-buang tanda, jadi ketika dia sudah dinyatakan negatif, teman-teman bisa langsung merubah tandanya menjadi negatif. Nah, dari model yang dihasilkan ini, apa yang dapat teman-teman sampaikan? Yang pertama adalah nilai koefisien dari konstanta, yaitu beta 0, B0, itu adalah 37,086. Hal ini menunjukkan bahwa apabila variabel independen yaitu X1 0, bernilai 0 atau tidak diperhitungkan di dalam model, maka nilai dari variabel Y adalah 37,086 satuan. Selanjutnya untuk koefisien B1 di sini adalah 0,297. Besaran nilai koefisien B1 yaitu koefisien regresi B1 yaitu sebesar min 0,297. Artinya ketika dia berbentuk negatif, kita tahu bahwa kalau dia negatif artinya X1 itu mempunyai pengaruh yang negatif terhadap variabel Y. Kata-kata negatif ini diartikan bahwa ketika X1 mengalami peningkatan, jadi X1 meningkat, maka variabel Y akan justru mengalami penurunan. Itu yang didefinisikan sebagai bentuk kata atau bentuk hubungan atau bentuk pengaruh yang negatif. Lebih jauh apabila X1 kita tingkatkan satu satuan, jadi kalau X1-nya meningkat satu satuan, maka Y akan mengalami penurunan sebesar 0,297. Penurunan ini merupakan tanda dari negatif yang kita punya. Jadi kalau kita sudah mengatakan bahwa dia mengalami penurunan, negatif yang di sini sudah tidak perlu dituliskan lagi.
Artinya jika X1 ditingkatkan satu satuan, X1 naik satu satuan, maka variabel Y akan mengalami penurunan sebesar 0,297. Itu untuk modelnya. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah uji T. Uji T teman-teman harus membuat dulu hipotesis 0 dan hipotesis 1. Hipotesis 0-nya adalah X1 tidak berpengaruh, jadi ingat hipotesis 0 itu adalah tidak berpengaruh. Kemudian hipotesis alternatifnya adalah X1 berpengaruh terhadap Y. Teman-teman bisa melihat hasilnya di bagian koefisien. Teman-teman boleh menggunakan hasil T atau dengan menggunakan sig. Paling gampang teman-teman bisa melihat bagian sig bandingkan dengan alfa. Apakah dia lebih besar ataukah lebih kecil? Kalau alfanya 0,05 dan signya 0,197, maka kita katakan dia lebih besar dari alfa. Nah, di sini jika tingkat signifikansi alfa T hitung lebih besar dari tabel atau signifikansinya kurang dari alfa, maka kita tolak H01. Berdasarkan tabel di atas, jadi di tabel di sini kita tahu bahwa nilai T, uji T sebesar 0,193 lebih besar dari 0,05. Sehingga kita terima H0. Karena kita terima H0, dapat kita simpulkan bahwa X1 tidak berpengaruh terhadap Y. Jadi kesimpulannya adalah X1 tidak berpengaruh terhadap Y. Selain itu, dilihat dari nilai koefisien regresinya sebesar min 0,297 memiliki arti bahwa X1 mempunyai arah pengaruh yang negatif terhadap Y. Dan pengaruh negatif ini ternyata tidak signifikan. Selanjutnya koefisien determinasi. Koefisien determinasi itu adalah koefisien R², tetapi di sini juga teman-teman bisa mendapatkan R, kemudian dapat R². Nah, R itu apa dan R² itu apa? Jadi dari pengujian ini dapat kita ketahui bahwa nilai R atau besarnya korelasi X1 terhadap Y itu adalah sebesar 0,187. Nilai ini menunjukkan hubungan yang lemah karena 0,187 itu termasuk hubungan yang lemah. Kemudian nilai R² yang dihasilkan adalah 0,035, memiliki arti bahwa X1 mampu menjelaskan variabilitas atau variasi dari Y sebesar 3,5%. Sisanya sebesar 96,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak masuk dalam model. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh atau variabilitas yang dapat dijelaskan oleh X1 terlalu rendah untuk bisa menjelaskan variabel Y. Karena itu juga salah satu alasan kenapa variabel X1 juga tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Y. Selanjutnya X2 terhadap Y dengan cara yang sama di bagian koefisien, teman-teman cukup lihat di bagian B, kita dapatkan nilai variabel Y-nya, nilai Y itu sama dengan 7,508 plus 0,747 X2 plus error. Kemudian dari hasil itu dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, nilai koefisien B0 sebesar 7,508 menunjukkan bahwa apabila variabel independen yaitu X2 0, maka Y atau besarnya Y adalah 7,508. Kemudian untuk variabel X2, koefisien B2 untuk variabel X2. Besarnya nilai koefisien regresi sebesar 0,747, yang artinya ketika variabel X2 mempunyai pengaruh yang positif terhadap variabel Y. Artinya adalah ketika X2 meningkat, maka variabel Y akan mengalami peningkatan. Lebih jauh, jika X1 meningkat satu satuan, jadi jika X1 meningkat satu satuan, maka Y akan mengalami peningkatan sebesar 0,747 satuan. Jadi kalau X-nya meningkat, maka Y-nya juga mengalami peningkatan. Hal ini bisa dilihat dari tandanya yang berbentuk positif. Kalau negatif, satu meningkat, maka satu menurun. Selanjutnya adalah uji T. Tentukan dulu H02 dan HA2. Jadi yang pertama H02, X2 tidak berpengaruh. HA2 adalah X2 berpengaruh. Hasilnya teman-teman lihat di bagian sig yang bawah. Jadi karena nilai sig-nya dia lebih kecil dari 0,05, maka kita tolak H02. Yang dapat kita artikan bahwa variabel X2 berpengaruh terhadap Y. Kemudian dilihat dari koefisien regresinya sebesar 0,747, kita artikan bahwa
X2 memiliki pengaruh yang positif, di mana pengaruh positif yang ada tersebut adalah signifikan. Kemudian koefisien determinasi hal yang sama, teman-teman bisa lihat R dan R square. Berdasarkan hasil ini kita peroleh bahwa nilai R-nya adalah 0,802, menunjukkan bahwa variabel X2 memiliki hubungan yang kuat dengan variabel Y. Sedangkan nilai R square-nya 0,644 menunjukkan bahwa X2 mampu menjelaskan variabilitas atau variasi dari variabel Y sebesar 64,4%. Sedangkan sisanya 35,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan di dalam model. Itu untuk model X2 terhadap Y. Selanjutnya adalah regresi linear berganda. Nama berganda berarti kita memasukkan variabel X1, X2 ke Y secara bersama-sama. Untuk yang pertama modelnya, Y sama dengan 14,142 min 0,298 X1 plus 0,748 X2 plus error. Apa artinya? Yang pertama adalah nilai konstanta B0 sebesar 14,142 menunjukkan bahwa apabila variabel independen yaitu X1 dan X2 bernilai 0, maka variabel Y akan bernilai 14,142 satuan. Selanjutnya untuk koefisien dari variabel X1 nilainya adalah min 298 yang menunjukkan bahwa variabel X1 memiliki pengaruh yang negatif terhadap variabel Y. Artinya ketika X1 mengalami peningkatan, maka Y akan mengalami penurunan. Lebih jauh, jika X1 ditingkatkan satu satuan, maka variabel Y akan mengalami penurunan sebesar 0,298 satuan. Sedangkan untuk variabel variabel X2, untuk variabel X2 dia koefisien regresinya sebesar 0,748. Karena dia berbentuk positif, maka bentuk pengaruhnya adalah positif. Jadi ketika X2 meningkat, maka variabel Y juga mengalami peningkatan. Yang mana ketika X2 meningkat satu satuan, maka Y akan mengalami peningkatan sebesar 0,478 satuan. Baik, itu untuk model. Kita lanjutkan untuk uji F. Jadi berbeda dengan uji regresi linear sederhana yang tidak ada uji F, di regresi linear berganda kita menggunakan uji F. Fungsinya adalah untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel Y secara simultan. Simultan maksudnya adalah secara bersama-sama. Jadi H04 dan H04-nya tetap kita menggunakan kata tidak berpengaruh, yang HA4-nya adalah menggunakan kata berpengaruh. Jangan lupa tambahkan kata simultan di belakang untuk menunjukkan bahwa pengujian yang kita lakukan adalah pengujian dengan menggunakan pengujian simultan, dengan menggunakan ANOVA. Teman-teman dari tabel di sini, jadi untuk uji F kita menggunakan tabel ANOVA, Analysis of Variance. Teman-teman lihat bagian SIG. Di bagian SIG ini, teman-teman bisa membuat kesimpulan bahwa berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa nilai uji F sebesar 0,0000 lebih kecil dari alfa, sehingga tolak H04 ini 4. Jadi dapat disimpulkan bahwa X1 dan X2 berpengaruh terhadap Y secara simultan. Ini untuk uji F. Saya lanjutkan, ada beberapa penelitian yang juga tetap melakukan uji T parsial dengan melihat hasil yang ada di dalam koefisien. Nah, di uji secara sendiri-sendiri tadi, variabel X1 tidak berpengaruh terhadap Y, akan tetapi ketika dia diuji secara parsial dengan menggunakan uji T ini, dia menunjukkan bahwa variabel ini ternyata signifikan. Signifikan dilihat dari mana? Dilihat dari nilai signya di sini. Dia lebih kecil dari alfa, jadi di sini dia lebih kecil dari alfa, sehingga kita tolak H04 yang berarti bahwa X1 berpengaruh terhadap Y secara simultan.
Kemudian dilihat dari nilai koefisien regresinya min 0,298, ini menunjukkan bahwa X1 mempunyai arah pengaruh yang negatif dan arah pengaruh negatif ini dia signifikan. Selanjutnya untuk uji T dari variabel X2 terhadap Y secara parsial, teman-teman juga bisa lihat di bagian di sini, di bagian SIG. Dari hasil ini, uji T-nya tidak jauh berbeda dengan uji T pada pengujian regresi linear sederhana yang menunjukkan bahwa 0,000 lebih kecil dari 0,05 sehingga kita tolak H05 dan kita simpulkan bahwa X2 berpengaruh terhadap Y secara parsial. Kemudian kalau koefisien negasinya positif maka pengaruhnya juga dikatakan positif dan ternyata dia positifnya signifikan. Terakhir untuk koefisien determinasi, teman-teman bisa lihat dulu di bagian R, kemudian bisa lihat di bagian R². Dari di bagian R ini, teman-teman dapat simpulkan bahwa korelasi atau hubungan antara variabel X1 dan variabel X2 terhadap Y merupakan suatu hubungan yang kuat. Terbukti dari nilai R yang diperoleh adalah 0,824. Kemudian untuk nilai R² itu kita dapatkan nilai 0,679. Artinya, X1 dan X2 mampu menjelaskan variabilitas atau variasi dari Y sebesar 67,9%. Dan sisanya 32,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak masuk di dalam model. Itu pembahasan dari tugas ketiga, pertemuan keempat dari pembahasan yang diberikan. Semoga bisa memberikan wawasan kepada teman-teman dan bisa membantu teman-teman untuk belajar. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.